Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Angkat tangan bersama, akui. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ya ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi ya Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidupku menjadi. Mari angkat kedua tanganmu, akui bersama, sebut namanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, oh kami akui,
sendiri, katakan kau. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu. Sampai kini sungguh kami akui kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada dua. Kami bersyukur, sungguh kasih-Mu sempurna. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Oh, besar kasih-Mu, kekal cinta-Mu. Kami menyembah, kami memuji, syukur bagi-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu sudah. Yesus, kami bersyukur. Apabila kami melihat hidup kami Tuhan, kami sungguh terkagum akan kasih setia-Mu, akan cinta-Mu yang besar yang membawa kami sampai ada di hari ini. Kami boleh tegak berdiri semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang melimpah selalu kami terima dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami kepada-Mu sore hari ini.
Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan, berapa banyak engkau di tempat ini menerima kasih Allah yang melimpah. Kasih yang sempurna itu dicurahkan senantiasa, menguatkan engkau, membebat hatimu, membawa engkau terus melangkah sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Berapa banyak engkau mengakui, mari angkat kedua tangan kita tinggi. Jangan ada satupun dari kita yang terdiam. Mari pujilah Tuhan, naikkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan, katakan terima kasih kepada Tuhan kita. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Kalau engkau ingin berdoa dalam bahasa roh, berdoalah. Kalau engkau ingin bermasmur bagi Tuhan, mari bermasmur. sebab Engkau baik Tuhan, bahasanya tuh selamanya. Cintamu, Kasih setiamu, setiamu dalam kesudahan. orang mata kaya lala syia lala kasih kala Ku puji, oh ku setia, ku puji. We lift it up, Jesus, highly exalted. Syukur Tuhan. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, amin. Mari nyanyi bagi Tuhan kita, Raja kita yang hidup. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, bersoraklah, bernyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Mari persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekarang buka kedua tangan kita bersama, terima anugerah Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Mari bersorak, oh
yang percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Terimalah anggur yang baru sore ini saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Semua katakan belenggu dosa. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu. Sorak dengan suara yang paling kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh yeah. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya. Saat pembebasan sudah tiba. Oh yes, we believe. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua bersorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudaraku, katakan anggur. Tengok kiri kanan muka belakangmu. Yang di atas jangan ketinggalan, terima anggur yang baru. Dengan sukacita. Oh minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, oh God. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari angkat tanganmu bersama. Come on, sing it all together. Your presence is heaven to me. Oh, your presence
tanganmu. Come on, sing it all. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Jesus, come on, sing it all. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Angkat tangan kita bersama. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we want your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Yes, Lord. Kami hidup, Kau yang membuat kami menang, Kau yang membuat kami kuat, Kau yang membuat kami sukacita, Kau yang membuat kami berjalan dalam mujizat, Kau yang memberi kepastian sorga buat kami. Karena itu kami bersukacita. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ditebus, kami dibela, kami diberkati, kami dituntun, dan kami dibawa pada pengalaman-pengalaman mujizat. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan roh-Mu atas kami. Karena itu Bapa bicara buat masing-masing kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu, hulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat sore hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tetapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Kurang mantap. Sama-sama bilang, jangan-jangan karena hujan di luar, Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Gini. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Amin. Saya percaya orang Kristen
bukan warga negara kelas 2 di bangsa ini. Karena saya percaya nasib bangsa ini bukan di tangan Panglima TNI, nasib bangsa ini bukan di tangan Jokowi, nasib bangsa ini bukan di tangan Prabowo, nasib bangsa ini ada di tangan orang percaya. Saya percaya nasib bangsa ini ada di doa orang percaya. Amin. Karena Alkitab berkata 10 orang benar berdoa, sesuatu pasti terjadi di bangsa itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia. Astaga. Ini borok-borok saudara-saudara. Indonesia. Mantap sekali. Kalau saya bilang Betani, semua bilang diberkati. Siapa yang percaya bahwa gereja Betani Indonesia ini gereja yang diberkati Tuhan? Oh haleluya. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, ih pendeta bukan orang Surabaya sih, gak baca-baca di koran. Ada masalah banyak loh di Betani ini. Saya mau bilang, kalau satu gereja sedang ada masalah, berarti gereja itu sedang ada on the right track. Setan gak suka, dia bikin isu, dia bikin masalah, dia bikin persoalan. Tetapi gereja setelah lewati pergumulan makin kuat, makin dahsyat, makin luar biasa. Saya juga katakan amin. Siapa yang bangga menjadi jemaat gereja Betani Indonesia ini? Oh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saya bilang Betani, semua bilang diberkati Tuhan. Betani. Wow. Saya percaya setan lagi stres ini. Kita bikin setan stres. Iya kan? Masalah boleh ada tapi kita jalan terus. Kita nggak mau tahu karena di ujung jalan masalah kita selalu ada mahkota kemuliaan. Amin. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Saya tidak percaya, orang percaya mesti ngeluh terus. Ya pendeta saya sih percaya Tuhan. Tapi masalah banyak pendeta, persoalan sih berganti. Saya tuh kadang-kadang gak kuat gitu pendeta. Sampai kapan gitu Tuhan selesaiin masalah saya. Saya gak mau tahu seberapa besar masalah saya. Yang saya tahu setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saya juga katakan amin. Ini baru ini. Saya dikasih tahu, pagi khotbah jangan lama-lama karena ada ibadah kedua. Ibadah kedua khotbah jangan lama-lama karena jemaat lapar. Ibadah ketiga jangan lama-lama karena ada ibadah 4. Saya tanya bagaimana ibadah keempat? Nggak ada apa-apa lagi, boleh sampai malam. Haleluya. Saya di Jakarta setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Di sini saya baru khotbah 4 kali. Masih ada tenaga untuk 3 kali lagi saudara-saudara. Haleluya. Ya kan? Jadi kira-kira kita selesai jam 10 malam. Ada teman saya bilang, pendeta jam berapa mau makan malam? Saya bilang jam 10. Sebab setengah 10 selesai di sini. Haleluya. Ada yang lihatin saya gini. Pendeta ini bercanda. Saudara pulang juga percuma hujan keras saudara-saudara. Mendingan ada di rumah Tuhan. Haleluya. Kalau saya bilang. Sebagian saudara mungkin menatap saya dan bilang. Untung pendeta gila ini gak sering-sering khotbah di sini. Kalau gak pecah kepala gua katanya gitu. Kalau saya bilang orang percaya semua bilang penuh kuasa. Amin. Saya nggak mau tahu seberapa besar setan menyerang saya. Jangan sebentar-bentar datang kepada pendeta. Setan mengganggu saya. Setan menyerang saya. Saya nggak mau tahu setan menyerang saya. Tapi roh yang ada pada saya lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Orang percaya. Haleluya. Orang percaya. Betani. Indonesia. Masya Allah. Ini baru namanya luar biasa. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa
Nah. Jangan ngotot, jangan gini. No, gitu, jangan. Setan mancing emosi, saudara. Kalau dosa bilang, no. Amin. Siapa yang masih mau hidup dalam dosa? Ada, cuman 12. Gembala lihat dari depan. Om Kris da Costa menyesal. Itu orang-orang yang sudah saya baptis masih angkat tangan mau hidup dalam dosa. Astaga, Masya Allah. Siapa yang masih mau hidup dalam dosa? Waduh, so bertobat kota pendeta. Iya kan? Ada istri piaraan di sini, tolong lambaikan tangan. Istri-istri piaraan ada? Suami yang suka piara-piara ada? Oh puji Tuhan tidak ada. Kita nggak piaraan pendeta, kita cuma selingkuhan. Ada anak muda yang kalau pacaran rabah sana rabah sini, ya kan? Dia jamah segenap hidupku. Wanitanya bukan sadar, malah aku berserah. Mau dapat tampeleng ini semua kiri kanan depan belakang. Iya kan? Kalau saya percaya mulai malam ini kita bebas hidup dari segala ikatan dosa. Kita mau hidup dalam kebenaran. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa. Mantap. Kalau saya bilang Yesus, semua yes. Kan yang pendeta gua. Ngapain lu atur-atur gua? Kaya aja belum udah mulai mau ngatur pendeta. Dosa lu. Ya kan yang khotbah saya. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Kan bukan yes kan? Haleluya. Makanya jangan sok tahu. Yesus. Mantap. Sekarang tes IQ. Yesus. Dosa. Orang percaya. Yesus. Indonesia. Betani. Dosa. Yesus. Orang percaya. Indonesia. Dosa. Indonesia. Yesus. Betani. Indonesia. Yesus. Woo! Silahkan duduk. Wow. This is what I call a church. Ini yang saya sebut gereja. Saya paling gak tahan orang kalau masuk gereja gini. Saya percaya church has to make some noise. Saya percaya gereja harus ribut. Karena yang saya percaya dalam hidup saya, the church is the happiest place on earth. Gereja adalah tempat yang terbahagia di muka bumi. Karena di gereja saya ketemu Tuhan. Di gereja dosa saya diampuni. Di gereja penyakit saya disembuhkan. Di gereja mujizat terjadi. Di gereja saya pulang dengan berkat yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Haleluya. Wow. Saya lihat manusia-manusia terbahagia yang ada di muka bumi. Tanya sama sebelah saudara, kamu ada masalah enggak? Saya lihat muka saudara seperti orang-orang enggak punya masalah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, masalah ada pendeta, tapi Yesus saya lebih besar dari masalah saya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sementara saya ngomong dari tadi, semua tertawa, semua semangat. Ada 7 orang yang merengut aja. Saya lihat dari sini. Jangan-jangan dia mata-mata dari gereja lain. Ya. Kadangkala ada gereja dia anggap seperti bangsa Israel mau masuk Yeriko. Dia kirim mata-mata. Coba lihat mata-mata itu Betani. Jemaatnya masih banyak enggak? Kalau engkau datang memata-matai gereja ini dari gereja lain,
Laporkan kejadian yang sebenarnya. Bilang di Betani hadirat Tuhan tetap luar biasa. Jiwa-jiwa tetap diberkati. Mujizat tetap terjadi. Urapan Roh Kudus tetap luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya datang bersama dengan istri tercinta saya. Bekas pacar saya waktu SMA. Dia kejar-kejar saya habis-habisan waktu SMA. Saya kasihan akhirnya saya menerima dia. Tetapi kenyataan yang sebaliknya berbeda. Dia adalah putri di sekolah kita. Waktu itu SMA Negeri 3 Jakarta. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau saya mau jadi pendeta, berikan istri yang luar biasa. Tuhan akhirnya pertemukan kita di SMA, kita jadian. Sekolah teologi sama-sama, lulus seminari Bethel sama-sama, menikah sama-sama, melayani sama-sama, punya 3 anak sama-sama. Hari ini datang ke Surabaya Geraha Betani Nginden sama-sama. Wanita tercantik yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi, saya panggil maju ke depan. Haleluya. Inilah dia. Sweet. Dari pandangan saya pertama sampai hari ini, setiap kali kulihat dia, jantung ini masih tidak bisa diam. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nggak jadi ngomong. Preach it baby, preach it. Ya puji Tuhan, saya melihat. Nggak jadi deh. Jangan. Sebetulnya saya orangnya pemalu saudara. Suruh ke depan sini rasanya gemeteran. Abang temani. Iya senang saya berada di tengah-tengah saudara dari pagi, siang dan sore hari ini. Saya melihat jemaat Tuhan luar biasa di tempat ini. Haleluya. Saudara pasti diberkati Tuhan. Jangan fokus sama apapun, fokus aja sama Yesus. Pasti kita diberkati, jangan lihat apapun, lihat Yesus saja. Karena dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang menguatkan kita, mengembalikan semangat baru kita lagi. Dan saya percaya jemaat di sini akan makin dewasa lagi. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya. Haleluya. Saya manusia terbahagia yang ada di muka bumi. Tuhan izinkan satu bidadari turun dari langit untuk dijadikannya istri saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya juga didampingi oleh 2 orang adik saya, suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan suci, Hasmiranda dan Yonas Rifano. Yang selama ini mungkin sudah nonton-nonton di televisi, mulai dari sinetron sampai entertainment, sampai dikejar-kejar oleh FPI, tetapi mereka tetap cinta Yesus dan ada di sini bersama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, dan Vano dan Anda akan membagikan berkat buat kita sekalian. Haleluya. Gendong juga dong. Shalom. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdua senang banget bisa hadir di tengah-tengah saudara terkasih. Dan yang pastinya kita yakin banget kita berada di tengah-tengah saudara terkasih ini bukan karena kebetulan, tapi memang karena Tuhan sudah mengaturnya. Amin. Ya seperti yang tadi Om Gilbert sudah bilang, kami memang sudah bersatu dan kami sudah diikat dalam pernikahan yang suci. Namun sepanjang perjalanan kami sampai kami menikah bukannya tanpa masalah. Masalah itu selalu ada, tapi bukan juga berarti Tuhan Yesus tidak menyertai. Tuhan selalu menyertai. Bahkan melalui masalah itu juga Tuhan berkarya hebat dalam kehidupan kami berdua. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan mungkin bagi saya memang baru mengenal Tuhan Yesus, tapi saya ingin lebih jauh lagi mengenal Tuhan Yesus karena saya percaya Dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan meninggalkan kita semua di sini, tidak akan membiarkan kita terjatuh bahkan sampai tergeletak. Dan saya yakin sekali semua saudara terkasih yang ada di sini atau dimanapun saudara terkasih berada saat ini, pasti Tuhan Yesus selalu menyertai. Yang pasti kita harus tetap percaya Tuhan Yesus akan selalu mendukung kita. Amin. Karena itu mungkin malam ini kita nggak akan bicara banyak. Tapi Kita mau kasih satu pujian. pujian. Di mana pujian ini juga jadi bagian dari janji iman kami berdua. Kalau kita akan selalu setia
sampai pada akhirnya nanti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mengundang saudara-saudara sekalian buat berdiri dan ikut bernyanyi bersama kami. Dan kami berdua juga rindu, ini juga jadi janji iman kita semua, kalau kita semua akan tetap setia sampai pada akhirnya. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih semuanya. Selamat duduk kembali. Haleluya. Yesus memberkati. Haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu. Dan biarlah kita berjuang sampai akhirnya. Sampai Tuhan dapati kita setia. Sama-sama bilang saya mau setia. Sama-sama bilang saya mau setia. Sama-sama bilang saya mau setia. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang 5 masalah serius di akhir zaman. Daniel pasal 11, sama-sama bilang sama saya akhir zaman. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya boleh tegaskan, maka kita ada hari-hari ini di bagian terakhir dari akhir zaman. Nah, sebagian sudah menatap saya dan berkata, pendeta, akhir zaman adalah masa yang menakutkan. Saya mengerti buat orang yang tidak hidup dalam kebenaran, akhir zaman adalah masa yang menakutkan. Tetapi lihat apa yang Alkitab katakan dalam Daniel pasal 11 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Apa masalah serius di akhir zaman? Sebagian sudah menatap saya dan berkata, seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Gempa bumi, kelaparan, peperangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu belum masalah serius di akhir zaman. Kalau sudah menatap saya dan berkata, apa masalah seriusnya? Lihat Daniel 11. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Dua ayat penting ini kita mau belajar sesuatu yang dalam. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian, apa? Tentaranya apa? Akan muncul. Izinkan saya bertanya sama saudara sekalian, tentara apa ini yang muncul? Tentara Arab kah? Tentara Syria kah? Tentara Irak kah? Tentara Iran kah? Tentara Amerika kah? Tentara Israel kah? Tentara Eropa kah? Jawabannya kalau kita mau jelas melihat dikatakan di situ, tentaranya akan muncul. Hello? Tentara apa ini yang muncul? Hah? Tentara apa yang muncul? Bukan saya pendeta, benar sumpah bukan saya pendeta. Tentaranya akan muncul. Tentara apa yang muncul? Gua nanya, jawab napa? Salah satu dosa jemaat yang terbesar adalah gratisin pendeta. Ulang. Tentaranya akan muncul. Tentara apa yang muncul? Hah? 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 Sama-sama bilang sama saya, tentara setan. Sama-sama bilang sama saya, tentara setan. Sama-sama bilang sama saya, tentara setan. Daniel 11 ayat 31 bilang, tentaranya akan muncul. Tentara apa yang akan muncul? Tentara setan. Berarti yang saya mau jelaskan, di akhir zaman setan bukan hanya mengirim tuyul-tuyul serta kuntilanak yang cuma bisa ketawa. Orang Indonesia kan suka aneh-aneh. Bener orang Indonesia suka aneh-aneh. Anjing saja melolong gini nih. Kok bisa mirip pendeta? Ada banyak di dalam. Manado toh, Manado. Makanya Manado kalau bangun gereja, weh. RT mau melarang, orang Manado marah, dia bilang RW aja saya makan apalagi RT. Ya tuh. Kalau anjing begini nih, au, au. Orang Jawa bilang begini, asune lihat setan. Orang Jawa itu kan paling takut lihat anjing. Orang Jawa kalau lihat anjing, wih asune cokot kakiku,
Tapi orang Manado sama orang Batak kalau lihat anjing, aduh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat berkat siang hari ini. Orang Batak kalau dengar anjing gonggong langsung dia bilang unang songoni tuau. Itu anjing dengar kata unang songoni langsung babadiang, dia nggak berani gonggong lagi, diam aja. Dia pikir so salah orang ini. Makanya kalau sudah dengar anjing gonggong jangan takut. Bilang aja begini, diam jongana. Kalau dengar kata ngana anjing diam, dia bilang salah orang ini. Orang Indonesia kan aneh-aneh. Asune lihat setan. Dari mana sudah tahu anjing kalau itu lihat setan? Dari mana sudah tahu? Dari orang tua saudara, betul? Orang tua saudara taunya dari mana? Dari orang tuanya lagi. Orang tuanya saudara taunya dari mana? Dari orang tuanya lagi. Ada nggak yang pernah tanya sama anjingnya langsung? Itu kan namanya asumsi, sok tahu, sok pinter. Padahal anjing kalau dia lihat Batak sama Manado lagi berjalan berdua. Dia bilang bahaya, bahaya. Habis kita. Artinya yang mendengar suaraku ini cepat ngumpet. Kalau tidak, sebentar lagi jadi makanan kita. Tentaranya akan muncul. Di akhir zaman setan sedang sangat serius. Dan terlebih khusus dia sedang sangat serius dengan orang Kristen. Dan di antara orang Kristen dia sangat serius dengan orang-orang gereja. Di antara orang-orang gereja dia sangat serius dengan orang-orang pelayanan. Di antara orang-orang pelayanan setan sedang sangat serius dengan orang yang pelayanannya menyala-nyala. Pelayanannya diberkati Tuhan. Alkitab berkata tentaranya akan muncul. Berarti setan sedang sangat serius mengorganisasikan kekuatan terbesar untuk menghancurkan gereja. Tapi hari ini saya mau bilang jangan takut. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Tentaranya akan muncul. Kenapa saya tahu tentara ini tentara setan? Lihat selanjutnya. Mereka akan apa? Menajiskan tempat kudus. Tentara Mesir, tentara Israel, tentara Syria, tentara Amerika, tentara bagian dunia ini tidak ada hubungannya dengan holy places. Folks, holiness is a fortress. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah benteng. Di akhir zaman Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang bukan hanya bisa berkata I love Jesus so much, saya mencintai Yesus luar biasa. Tetapi di akhir zaman Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berani bayar harga, yang bernama kekudusan. Karena kekudusan adalah benteng kita dalam menghadapi peperangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Holiness is our fortress. Holiness is not a request from God. It's command of God. Kekudusan bukan permohonan Tuhan. Tuhan tidak memohon-mohon, please deh, hidup kudus dong. No. Holiness is not a request from God. Holiness is command of God. Sama-sama bilang kekudusan bukanlah permohonan Tuhan. Tetapi kekudusan adalah perintah Tuhan.
Artinya there is no other choice. Kita nggak bisa bilang saya mau hidup Kristen, tapi saya belum bisa hidup dalam kekudusan. Karena kalau saya tidak hidup dalam kekudusan, saya menjadi bola permainan setan. Karena yang pertama setan mau serang adalah tempat kudus. Artinya selama saya masih hidup dalam kekudusan, setan tidak punya kuasa. Dia boleh coba menyerang, tapi saya akan tetap tegak berdiri. Saya akan tetap maju. Saya tetap akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saya akan mengalami mujizat-mujizat Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Dan kalau tempat kudus yang adalah benteng, sama-sama bilang sama saya, tempat kudus adalah benteng. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah benteng. Saya tidak mau tahu sebesar apapun setan menyerang saudara. Jangan pernah bilang, pendeta, setan terus menyerang saya. Tahukah saudara, setan itu gemetar sama saudara. Amin. Bilang sama sebelah saudara, setan takut sama kamu. Nggak usah bilang, kasih tahu saya juga takut sama dia. Setan takut sama saudara. Kenapa setan takut sama saudara? Karena ada Roh Kristus di dalam diri kita. Astaga, cuma 9 yang bilang amin. Kenapa setan takut sama kita? Karena ada Roh Kristus di dalam diri kita. Astaga, baru 2.000 orang yang ngomong. Bayangkan dari 400.000 cuma 2.000 kebanggaan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa setan takut dengan kita? Karena ada Roh Kristus di dalam diri kita. Haleluya. Sama-sama bilang ada Roh Kristus. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Dan kalau dia berhasil menyerang kekudusan, dia kemudian menghapuskan korban sehari-hari. Sehingga kita gak mau berkorban lagi buat Tuhan. Gak ada korban doa, gak ada korban pujian, gak ada korban penyembahan, gak ada korban kehidupan lagi. Pokoknya hidup kita cuma cari kepentingannya sendiri. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah benteng. Kalau itu sudah dihancurkan, target setan selanjutnya menghapuskan korban sehari-hari. Dan akibatnya adalah apa? Menegakkan apa? Kekejian yang membinasakan. Makanya kadang-kala kita bingung, aduh pendeta, saya gak nyangka lu pendeta, padahal dia udah pelayanan lu pendeta. Kok bisa sih selingkuh? Gak nyangka ya pendeta ya, najis banget sih orang kayak begitu. Kan dia orang pelayanan pendeta. Gak nyangka ya kok bisa ya perbuatannya begitu. Dia kan korupsi pendeta, korupsi. Tapi dia sebelum korupsi berdoa dulu, ya Tuhan butakan mata KPK. Pendeta gak nyangka ya dia sudah pelayanan pendeta. Tapi dia lakukan hubungan seks sebelum nikah pendeta. Sambil berdoa, ya Tuhan tolonglah supaya jangan hamil. Dan puji Tuhan 2 tahun kami melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tuhan jaga tidak hamil. Segala pujian bagi Tuhan. Gila kau. Hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Itu yang Alkitab bilang. Kekristenan tanpa kekudusan, kita menjadi orang-orang yang keji. Kita Kristen tapi kita maki orang. Kita Kristen tapi kita berselingkuh. Kita Kristen tapi kita gak bisa mengampuni. Kita Kristen tapi kita jatuhin orang. Kita Kristen tapi ngancurin gereja lain. Kita Kristen tapi ngancurin hamba Tuhan lain. Kita Kristen lalu ngomongin orang lain. Hari ini saya mau berdiri tegak di mimbar yang kudus ini. Untuk memberitahu tegakkan kekudusan dalam hidup kita. Maka kita hidup dalam kehendak Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita gak hidup dalam kekudusan, kita gak mau hidup dalam pengorbanan, akhirnya kita menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Apa itu fasik? Munafik. Ngomongnya Tuhan tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai apa?
Sampai apa? Sampai apa? Ngeri. Enggak heran kok di akhir zaman ada banyak pemurtatan. Enggak heran kok di akhir zaman ada banyak orang yang menikah baik-baik tiba-tiba bercerai. Kita kaget, bukankah dia orang gereja? Bukankah dia orang pelayanan, kok bisa itu? Saudaraku, setan di akhir zaman sedang menyerang dengan tentaranya. Saya mau beritahu, this is a serious time. Inilah waktu yang sangat serius. Bukan waktunya gereja Tuhan main-main. Bukan waktunya gereja Tuhan terpengaruh omongan ini, omongan itu. Ini saatnya gereja Tuhan berdiri tegak dan berkata, Tuhan beserta dengan aku. Aku tidak mau miring ke kiri maupun miring ke kanan. Aku akan berjalan terus sesuai dengan kehendak Allah. Maka aku tidak akan turun. Aku diangkat naik, tidak menjadi ekor. Aku dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi, bilang sama sebelah saudara, masih ada tetapi. Iya. Habis ke sini sekarang masih ada tetapi. Ayo. Udah, sekarang ke belakang saudara. Yang dari sore cuma liatin ketombe saudara saja. Bilang sama dia, masih ada tetapi. Sama-sama bilang sama saya, masih ada tetapi. Lihat. Tentaranya akan muncul. Menajiskan tempat kudus. Menghapuskan korban. Menegakkan kekejian. Lalu apa? Membujuk sampai murtad. Waduh! Lihat 5 ini. Habis dah pendeta. Berarti hidup Kristen di akhir zaman berat sekali pendeta. Di akhir zaman hidup Kristen penuh kesengsaraan. Di akhir zaman hidup Kristen penuh dengan tekanan. Saya mau bilang masih ada tetapi. Amin. Dokter menatap saudara dan berkata, ibu, hasil pemeriksaan berkata, ibu mandul dan tidak bisa punya anak. Bilang sama dokter, kata pendeta saya, masih ada tetapi, oleh bilur Yesus saya akan disembuhkan. Amin. Ipar saudara, kakak kandung saudara, cici saudara sudah bilang, laki kayak begitu gak usah ditongkrongin. Laki kayak gitu cuman bawa sial. Laki malas, laki kasar, hidup penyakitan lagi. Laki kayak begitu, percuma lo tongkrongin gak mungkin berubah. Tatap cici saudara dan bilang, cici, tapi masih ada kata tetapi. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah saya. Haleluya. Amin. Pak, kalau dokter berkata, Pak, jantung, kolesterol, asam urat, sampai asam ketek semua bermasalah. Bayangin ada orang keluar gereja cuman karena itu. Saya nggak tahan. Temennya bilang, kenapa? Sebelah gue kebaktian bau ketek dia minta ampun. Astaga, masa orang keluar gereja cuma gara-gara bau ketek. Iya kan? Semprotkan baygon sayang. Ya, pendeta. Emangnya nyamuk. Ya, hari ini saya cuma mau bilang, masih ada tetapi. Sudah menatap saya dan berkata, pendeta, usia saya udah 38 pendeta. Saya stres benar. Bulan depan 39. Dan kita wanita kalau udah umur 39 pendeta. Paling takut dengar lagu Happy Birthday. Karena kalau udah 39 dengar lagu Happy Birthday. Happy Birthday. 40 habis pasaran jatuh ancur-ancur. Jangan tertekan kalau engkau sendiri. Lihat matahari. Matahari sendiri tapi tetap bersinar. Yang tepuk tangan pasti jomblo itu. Oh, dia dapat kekuatan. Terima kasih pendeta. Dari semua khotbah yang pernah saya dengar selama ini, cuma ini yang paling mengerti keberadaan saya. Pendeta persis sekali khotbah di saat yang tepat. Matahari sendiri tetap bersinar. Aku harus tetap bersinar walaupun 38 belum dapat pasangan teman hidup.
jomblo ketawa puas hari ini. Jomblo tidak dosa. Amin. Saya ulangi sekali lagi, jomblo tidak dosa. Oh, pendeta ini hari ini khotbah berkat khusus buat jomblo. Lebih baik jomblonya lama tapi sekali dapat benar. Daripada jomblo, daripada orang gak jomblo tapi pacaran putus ganti kayak piara bergilir gak jelas. Biar jomblonya lama, yang penting sekali dapat, tepat seperti yang Yesus mau. Aduh, tapi kalau boleh pendeta, jangan kelamaan. Temanmu boleh menatapmu dan berkata, lu kalau udah 38 gak bakal dapat yang benar. Paling tinggal dapat yang second. Itu juga kalau surat-surat lengkap. Kadang-kala second juga surat-surat gak lengkap. Lu pikir beli Shogun? Shogun dilawan. Ayah. Orang menatapmu dan berkata, usia 38, susah dapat pasangan teman hidup. Tatap dia dan bilang, pendeta saya berkata, masih ada tetapi. Kalau Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, mama dan papa saya bercerai pendeta. Saya berasal dari keluarga broken home. Berarti hidup saya hancur. Jawaban saya sederhana. Masih ada kata tetapi. Jika orang benar berdiri dan berdoa, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, oi, masih ada kata tetapi. Amin. Ini kan gereja besar begini nih. Jangan sampai saudara gak kenal sebelah saudara. Lihat sebelah saudara. Lihat kiri saudara, salamin dia. Ya semua lihat sebelah salamin. Kiri juga salamin. Belakang juga salamin. Iya dong, ini kan gereja besar, suasana kekeluargaan tetap terjaga. Just in case handphone saudara hilang, mereka inilah yang saudara perlu tanyakan. Astaga, pendeta ini tekniknya bagus juga ya. Jadi saudara kalau masuk gereja selalu gitu. Salam kiri, kanan, depan, belakang. Saudara salamin semua, lihat wajahnya. Ya kan? Kalau handphone saudara hilang bilang, lu ya. Heran ya. Saya kalau khotbah di sini saya rasa seperti keluarga sendiri. Aduh minta ampun dah. Saya lihat wajah saudara ini wajah penuh kemuliaan Tuhan. Aduh astaga pendeta. Memang kadang-kala wajah sama hati beda pendeta. Aduh haleluya. Saya lihat saudara seperti keluarga sendiri. Dan saya percaya inilah namanya suasana kerajaan Allah. Suasana keluarga Allah. Suasana keluarga kerajaan sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik, lihat tentaranya akan muncul. Menajiskan tempat kudus, menegakkan kekejian yang membinasakan, dan membujuk sampai murtad. Tetapi, amin. Sama-sama bilang sama saya tetapi. Setan tidak sebesar yang kau bayangkan. Sama-sama bilang setan tidak sebesar yang kau bayangkan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, sebesar apapun tentara setan, sejahat apapun serangannya, separah apapun perbuatannya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sama-sama bilang saya akan tetap kuat. Sama-sama bilang saya akan tetap kuat. Angkat tangan kanan sudah sama-sama bilang saya akan tetap kuat. Sama-sama bilang saya akan tetap bertindak. Saya akan tetap kuat. Saya akan tetap bertindak. Karena saya mengenal Allah saya. Allah saya hebat. Allah saya luar biasa. Allah saya tidak pernah gagal. Allah saya tidak pernah mengecewakan saya. Allah saya tidak pernah terlambat. Allah saya menolong saya tepat pada waktunya. Haleluya. Yeah. Woo. Ya. Makanya saya catat di sini. Klik. Apa itu? Akhir zaman
adalah saat yang paling menggairahkan. Sama-sama bilang sama saya, menggairahkan. Kalau saudara tanya sama saya, why? Karena di satu sisi, betul. Aduh. Gini. 20 tahun yang lalu. Kalau orang bilang saya mau melayani Tuhan. Semua bilang apa? Wih, hebat. Sekarang kalau orang bilang saya mau melayani Tuhan, orang bilang apa? Ngapain? Nggak ada duitnya, nggak ada untungnya, ngapain? Lu kalau melayani Tuhan sekarang susah dapat jodoh. Mertua mana yang mau punya anak pelayanan? Ih. Aduh. 20 tahun yang lalu. Kalau kita lihat pendeta, aduh. Shalom. Pak Pendeta. Zaman sekarang. Pendeta juga diomongin. Udah tahu belum? Itu kan kayak ikan mas koki gak jelas. Aduh. Dulu kalau kita bilang orang gereja pasti jujur. Sekarang orang gereja nipu lebih serius pakai nama Tuhan lagi. Astaga. Yang ketawa lu sadar. Siapa di sini yang pernah ditipu sama orang Kristen? Malu pendeta. Sebab yang nipu saya. Orang sekarang kadang kala pakai nama Tuhan. Belum lagi kalau dia bilang, Tuhan bilang sama saya, kamu harus kasih uang sama saya. Najis. Astaga. Sampai Tuhan mau tempeleng, sampai Tuhan bilang, saya gak pernah ngomong. Ya. Akhir zaman lemah saya menggairahkan. Kalau saudara tanya sama saya kenapa pendeta? Yang pertama saya catat karena di satu sisi adalah masa yang menyulitkan. Namun di sisi yang lain saya percaya ini adalah masa di mana Allah sedang mencurahkan mujizatnya, kuasanya, kedahsyatannya. Untuk setiap mereka yang mengandalkan Dia, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang akan menerima mujizat? Saya catat 3 pribadi yang akan menerima mujizat atau 3 kelompok manusia. Yang pertama, yang mau dekat Tuhan serta memprioritaskan Tuhan. Tuhan tidak cari orang pintar. Tuhan tidak cari orang pengalaman. Tuhan tidak cari orang hebat. Tapi Tuhan cari orang-orang yang berkata, Tuhan aku gak mampu apa-apa. Tapi aku cuma mau dekat dengan Tuhan. Aku mau memprioritaskan Tuhan. Dan saya percaya yang seperti ini akan Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mungkin engkau hanya ibu rumah tangga. Mungkin engkau hanya anak muda biasa. Mungkin engkau pegawai rendahan. Tapi hari ini engkau berkata, Tuhan ini aku. Aku bukan orang kaya. Aku bukan orang pintar. Aku bukan orang hebat. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kayak gini akan dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Di akhir zaman. Tuhan sedang mencari orang-orang. Yang mau dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang terlalu pintar sampai merasa gak perlu dekat dengan Tuhan. Tapi justru ketika kita merasa, God, I don't have anything in my life. Tuhan saya gak punya apa-apa. Aku hanya punya Engkau. Daud berkata, hanya Engkau yang kuandalkan dalam hidupku. Dan Alkitab berkata, Tuhan bela dan Tuhan bawa pada pengalaman yang indah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama. Siapa yang akan mengalami mujizat dan kedahsyatan Tuhan di akhir zaman? Mereka yang mau dekat Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Saya hargai kalau engkau seorang bisnismen. Saya hargai kalau engkau pedagang. Saya hargai engkau mahasiswa. Saya hargai engkau dokter, insinyur, pengacara. Apapun kesibukanmu. Tetapi sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Izinkan saya mengingatkan saudara. Di akhir zaman. Orang sepintar apapun, orang sehebat apapun kalau jauh dari Tuhan pasti hancur. Tetapi orang semiskin apapun, orang serendah apapun, orang selemah apapun. Tapi kalau mengandalkan Tuhan akan diangkat Tuhan, dibela Tuhan, dituntun pada kedahsyatannya. Yang kedua,
Siapa yang akan mengalami mujizat? Orang yang mau bertahan dan setia. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Hidup di akhir zaman memang penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhan saya berjanji, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan boleh selamatnya. Saudaraku, Daniel dibuang ke gua singa, dia bertahan dan Tuhan angkat dia. Yusuf difitnah sebagai pemerkosa, dia bertahan, dia setia, Tuhan angkat dia. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Mereka bertahan, mereka setia, dan Tuhan mengangkat, memberikan mahkota luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, siapa kelompok yang akan menerima mujizat? Mereka yang menjalani kehidupan secara benar dan berkualitas. Di akhir zaman selalu saya bilang, jangan aneh-aneh dan jangan macam-macam. Sama-sama bilang sama saya, jangan aneh-aneh. Jangan macam-macam. Pak, kalau sudah punya istri, masih tertarik dengan perempuan lain, itu namanya aneh-aneh dan macam-macam. Pak, kalau engkau sudah punya istri, makan siang berduaan dengan seorang wanita, ada di mobil berduaan dengan seorang wanita, itu namanya aneh-aneh dan macam-macam. Tapi kan saya cuma makan siang. Ya, mulanya makan siang, lama-lama bobo-bobo siang. Adik-adik muda, kalau pacaran, raba sana raba sini, itu namanya macam-macam. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi pendeta, kita kalau pacaran, duduk saya di sini, satu kursi kosong, baru pacar saya di situ. Itu namanya bukan pacaran, tapi ulangan umum, saudara-saudara. Semua cewek-cewek yang ada di sini, siapa wanita yang belum menikah tolong angkat tangan. Oh, semua udah menikah, yang gak angkat tangan seumur hidup lu gak bakal dapat pasangan teman hidup. Gua kasih tahu aja lu, bikin emosi orang lagi kan. Sok laku lu ah. Ulang. Siapa wanita? Saya udah kasih tahu, kalau nggak angkat tangan seumur hidup lu nggak bakal dapat. Gua kasih tahu aja lu. Saya tanya sekali lagi, siapa wanita yang belum menikah tolong angkat tangan. Sekarang angkat deh buru-buru ya kan. Udah yang laki-laki nggak usah lihat kiri kanan. Puji Tuhan dia belum dalam namanya. Udah yang laki-laki santai aja dulu bos. Mas bro, santai mas bro. Siapa cewek yang belum menikah tolong angkat tangan. Dengar, pria yang baik akan menjaga kehidupanmu. Sebaik apapun pria, kau udah mulai raba-raba, udah mulai gak beres. Karena ibaratnya wanita seperti bunga. Yaelah. Pria itu seperti tanaman yang menjaga bunga itu. Kalau wanita bunga, pria itu sebagai pagar yang menjaga tanaman itu. Amin. Kalau pagar makan tanaman, dia bukan pagar, dia kambing. Jadi kalau cowok mulai raba-raba engkau, mulai hari ini bilang sama dia, "Mbe." Jangan ketawa, Mbe, sadar. Kalau anak Tuhan pacaran raba sini, raba sana, itu namanya macam-macam, aneh-aneh. Kalau ibu-ibu Kristen kumpul, lalu ngomongin orang, ngomongin pendeta, ngomongin teman sel group, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin pengerja, ngomongin orang lain. Itu buat saya namanya aneh-aneh dan macam-macam. Kalau orang pulang gereja, pantasnya kan ngomongin firman. Aduh puji Tuhan, saya tadi diberkati. Firman ini pantas buat kita sebagai suami istri. Aduh firman ini menguatkan. Itu kan pantasnya begitu. Pulang gereja malah ngomongnya enggak. Ibu sebelah saya itu, kondenya miring. Tahu yang sebelah saya juga gitu. Kayaknya betisnya gede sebelah ya tuh orangnya. Ya cuman yang di belakang gue gak tahan, bau ketek tuh orang. Itu namanya aneh-aneh dan macam-macam. Hidup Kristen gak usah aneh-aneh dan macam-macam.
Jalani saja hidup dengan benar. Jalani saja hidup dengan berkualitas. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan sediakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, jangan aneh-aneh. Sama-sama bilang sama saya, jangan macam-macam. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Betani Indonesia. Dari hati saya yang terdalam sebagai rekan hamba Tuhan, izinkan saya memesankan ini. Kalau kita udah melayani Tuhan, gak usah aneh-aneh, gak usah macam-macam. Pokoknya pandang Tuhan saja. Mau ada tantangan, mau ada masalah, tetap setia. Karena Alkitab saya jamin kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan saya berkati saya dalam perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pelayanan gak usah aneh-aneh, gak usah macam-macam, gak usah pakai hitung-hitungan. Pokoknya melayani Tuhan, beri yang terbaik. Tuhan yang menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Amin. Saya pelajari, klik, saya catat di sini. Adapun bagi yang main-main, setengah-setengah, serta berjalan kemunafikan akan terus menghadapi masalah serius. Apa masalah serius di akhir zaman? Saya simpulkan 5 hal. Yang pertama, tekanan dan ancaman kehancuran pada keluarga karena meningkatnya sikap hidup egois. Senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Saya ulangi sekali lagi, senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Itu sebabnya di mana-mana kita lihat kehancuran keluarga. Bahkan bukan hanya di luar gereja. Kadangkala di dalam gereja kita melihat suami Kristen kasar terhadap istrinya. Istri Kristen melawan terhadap suaminya. Suami istri ribut dan saling menyakiti satu sama lainnya. As a servant of God. Sebagai hamba Allah. Kalau saya boleh memberi pesan, karena itu saya beri pesan kepada suami-suami. Jagalah rumah tanggamu dengan baik. Engkau adalah imam yang kudus dalam keluarga. Kalau imamnya saja mabuk, kalau imamnya saja judi, kalau imamnya saja nggak bisa jadi contoh, kalau imamnya saja busuk, hancurlah seluruh keluarga. Saya pesan kepada suami-suami yang ada di tempat ini. Jaga keluargamu. Supaya tetap ada suasana sorga. Supaya tetap ada damai. Karena saya percaya dalam rumah tangga yang penuh damai. Berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Yang setuju berikan tepuk tangan. Saya juga titip keluarga-keluarga. Kepada setiap wanita, istri-istri. Bukankah engkau tiang penopang dalam keluarga? Kalau suamimu ngaco, engkau jangan ikut ngaco. Kalau suamimu kacau, engkau jangan putus asa. Senjata wanita ketika 2 tangannya terlipat, dia tutup mata dan dia berdoa. Saya mau kasih tahu, Bu, suami tidak pernah takut sama istri. Yang nungguin suaminya malam-malam di depan rumah pakai celurit. Lalu bilang, lu habis bikin apa lu? Jam 2 pagi baru pulang. Gua belah pala lu. Suami cuma geleng-geleng kepala. Susah. Anak tukang kelapa muda main belah aja kepala orang. Ibu, saya kasih tahu rahasianya. Suami paling takut sama istri yang suka berdoa. Suami pulang mabuk tengah malam jam 2. Istri lagi berdoa, Tuhan, aku berdoa bagi suamiku. Aku gak tahu dia di mana, tapi Yesus mengetahuinya. Coba suamiku, jam 2 pagi engkau berdoa begitu, suami pulang mabuk, habis main perempuan. Dengar engkau berdoa begitu, langsung dia bersimpuh di sampingmu dan berkata, Tuhan, walaupun kau tahu aku ada di mana, jangan kasih tahu dia, Tuhan. Wibawa seorang istri ada di tangan yang terlipat, mata yang tertutup, mulut yang berseru kepada Tuhan. Jangan bilang sama saya, suami saya udah gak mungkin bertobat, pendeta saya sudah ngomong sampai berbusa, tapi suami saya masih gak mau bertobat. Karena busa saudara itu dia tidak mau bertobat. Saya titip buat anak-anak muda. Setan sedang mau menyerang keluarga. Karena itu pastikan kau berdoa
dapat pasangan teman hidup yang benar, menikah dengan sehat, berpacaran dengan benar, sampai kau bangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Suami berhenti egois. Sudah cukup istri dan anak-anakmu tertekan karena keegoisanmu. Istri jangan kepala batu. Sudah cukup suamimu rambutnya rontok, tertekan karena istrinya kepala batu. Jadi kalau rambut suami rontok, istri menangislah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan karena lakiku stres sama aku. Enggak pendeta, dari kenal dia udah rontok pendeta, benar. Dengar. Masalah yang serius lebih daripada peperangan. Lebih daripada kelaparan. Masalah yang serius di akhir zaman. Tekanan dan ancaman kehancuran pada keluarga. Karena meningkatnya hidup egois ini. Ingat, dari keluarga yang hancur, lahir pengedar-pengedar narkoba. Dari keluarga yang hancur, lahir wanita-wanita yang umur 13, 14, 15 tahun sudah jual diri. Kenapa keluarganya hancur? Karena itu setan sedang mau menghancurkan keluarga. Menghancurkan keluarga berarti menghancurkan generasi. Kalau kita mau bangun suasana kerajaan sorga yang kuat. Kalau kita mau bangun lawatan Tuhan yang dahsyat. Start from our family. Mulai dari keluarga kita. Bangun keluarga dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat generasi diubahkan Tuhan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, ancaman serius di akhir zaman adalah hilangnya ketulusan serta kejujuran. Karena manusia diperbudak oleh uang. Uang telah menjadi segala-galanya. Hari ini saya mau bilang, pelayan-pelayan Tuhan, para pengusaha, para pedagang, setiap orang muda, modal hidup ini dua, jujur dan tulus. Sama-sama bilang sama saya, jujur dan tulus. Dan saya mau bilang, cari orang pintar hari-hari ini hebat. Cari orang punya karunia hari-hari ini hebat. Hari-hari ini cari orang lulusan luar negeri, dalam negeri dengan kepintaran S1, S2, S3, S-Cendol, S6, S7. Saya nggak mau tahu banyak. Tetapi cari orang jujur dan tulus makin susah. Bu. Jawab kenapa kalau dipanggil? Bu. Cari suami yang jujur dan tulus, Bu. Gampang gak, Bu? Lain kali pendeta kalau nanya jangan pas dia di samping pendeta. Saya jawabnya susah. Nanti kalau saya bilang susah, gublak aja. Gigi saya rontok semua. Pak, nyari istri yang jujur dan tulus gampang gak, Pak? Susah pendeta. Zaman sekarang wanita pendeta. Materialistis pendeta. Sampai orang Bali bilang begini, siapa yang bilang orang Bali itu materialistis? Tak ada itu orang Bali materialistis, nggak ada itu fitnah, itu apa itu orang Bali dibilang materialistis, buat wanita-wanita Bali tidak ada itu materialistis, buat wanita Bali yang penting duit aja itu udah selesai, nggak ada materialistis itu. Ya itu artinya materialistis kan begitu ya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, ini udah merambah masuk sampai pelayanan. Cari orang yang jujur dan tulus susah. Saudara-saudara yang pengusaha ngerti maksud saya. Cari pegawai yang pintar gampang. Cari pegawai yang pengalaman gampang. Cari pegawai yang jujur dan tulus susah. Saya selalu bilang gini. Kalau di gereja sudah tidak ketemu orang jujur dan tulus, hancurlah dunia ini. Saya berdoa di gereja yang kita cintai bersama. Gereja Betani Indonesia, kita masih dipenuhi dengan orang-orang yang jujur dan tulus. Menghadapi tantangan, tetap memandang Tuhan dalam segala perkara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, jujur dan tulus. Yang ketiga, apa ancaman serius di akhir zaman? Klik, hilangnya takut akan Tuhan. Sehingga ibadah seringkali dijadikan sebagai topeng kepalsuan. Dengar. Hilangnya takut akan Tuhan. Saya khawatir banyak orang ada di gereja tapi sudah gak takut lagi sama Tuhan. Terlalu berani ada di gereja tapi tetap masih hidup seenaknya. Ada di pelayanan tetapi belum melepaskan diri dari ikatan dosa. Itu yang saya beri nama.
Kita pakai gereja sebagai topeng-topeng kepalsuan dan kemunafikan. Saya selalu bilang gini, minimal kita masih punya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, saya terlalu mengasihi Engkau. Saya nggak mau nama Tuhan dipermalukan lewat hidup saya. Pokoknya apapun yang saya buat, saya harus buat yang terbaik. Supaya jangan nama Tuhan dipermalukan karena saya. Amin. Sama-sama bilang takut akan Tuhan. Siapa yang masih punya hati takut akan Tuhan? Astaga, cuma tinggal 400. Siapa yang masih punya hati takut akan Tuhan? Sama-sama bilang ya Tuhan. Sama-sama bilang ya Tuhan. Berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan takut berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan takut setengah-setengah dengan Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, dia takut main-main dengan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah miring ke kiri maupun miring ke kanan. Jalan terus sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, saya pelajari apa masalah serius di akhir zaman. Munculnya semakin banyak pengkhianatan. Disebabkan rendahnya komitmen moral manusia. Sama-sama bilang sama saya pengkhianatan. Siapa yang pernah dikhianati tolong angkat tangan. Orang baik semua di sini. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang pernah dikhianati tolong angkat tangan. Dalam apa saja, dalam uang ke, dalam cinta ke, dalam persahabatan ke, dalam pelayanan. Siapa yang pernah merasa dikhianati tolong angkat tangan. Sisanya pengkhianatnya. Pendeta ini tega ini. Tanya sama sebelah saudara. Kamu pengkhianat enggak? Jangan bongkar rahasia orang. Saudaraku. Hidup ini hanya dua. Dikhianati. Atau berkhianat. As a servant of God. Strongly. Saya menekankan saudara. Apapun yang terjadi jangan pernah berkhianat. Orang berkhianat hidupnya tidak pernah bahagia. Sesusah apapun hidup kita jangan pernah berkhianat. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kebenaran tetap kebenaran. Sekali setia tetap setia. Sampai pada akhirnya yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua. Ketika engkau dikhianati siapapun. Jangan pernah dendam dan sakit hati. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi pendeta nggak tahu apa akibat pengkhianatan yang saya alami. Semuanya hancur dan rusak. Jawaban saya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang kita. Allah saya mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Singer-singer semua ada di tempatnya. Daripada saya nyanyi nggak jelas, mendingan mereka yang nyanyi. Yang kelima. Apa masalah serius di akhir zaman? Ancaman ketakutan dan kekhawatiran. Karena tipisnya penyerahan dan iman. Orang sekarang apa-apa pakai logika. Orang sekarang apa-apa pakai perhitungan. Orang sekarang apa-apa merasa, oh nggak mungkin, nggak bisa. Yang terjadi sekarang, di mana-mana banyak orang takut dan khawatir. Dan repotnya kalau suami takut dan khawatir. Kadangkala mulutnya suka jahat. Kalau istri takut dan khawatir. Kadangkala jadi cerewet gitu. Kenapa? Karena dia sedang khawatir karena sesuatu. Akhirnya mulutnya jadi jahat. Sifatnya jadi salah. Tindakan dan keputusannya seringkali seenaknya. Saudaraku, apa sih yang perlu saya khawatirkan? Saudara boleh menatap saya dan berkata, masalah saya banyak pendeta. Betul, serius pendeta. I love Jesus so much. Tapi hari-hari ini masalah saya besar. Jawaban saya, sebesar apapun masalah saya, tidak pernah lebih besar dari Yesus saya. Sama-sama bilang saya tidak perlu khawatir. Sama-sama bilang saya tidak perlu khawatir. Dokter mau ngomong apapun, tetapi Yesus saya luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak perlu khawatir. Sama-sama bilang saya tidak perlu takut. Saya punya Yesus, saya pasti menang. Dan saya pasti lihat mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, haleluya. Yesus
pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus pegang erat. Kalau Yesus gak pegang, aku gak kuat. Kalau Yesus gak pegang, aku gak berani. Kalau Yesus gak pegang, aku jatuh. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Yesusku. Haleluya. Katakan, Bapa, jangan pernah, jangan sekalipun tinggalkan aku pasti jatuh. Engkau alasan untuk ku hidup. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesusku. Pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup. Aku butuh Yesus, aku butuh kasih-Mu, aku butuh tangan-Mu memegang aku. Katakan, jangan tinggalkan aku. Pegang aku, kuatkan aku, bela perkaraku. Haleluya. Alasan selamaku hidup. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Di akhir zaman tentaranya akan muncul. Setan sedang sangat serius. Dia mau ngancurin rumah tangga saudara. Dia mau goyahkan iman saudara. Dia mau bunuh kekudusanmu. Sampai engkau tidak pernah pikir untuk berkorban lagi. Akhirnya kekejian yang membinasakan itu yang terjadi. Hari ini firman Tuhan bicara tegas bagimu. Ini saatnya engkau jadi orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Mungkin engkau gak punya apa-apa. Mungkin badai sedang begitu besar menerpa hidupmu. Jangan takut. Kita masih punya Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, pokoknya mulai hari ini aku cuma mau dekat Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Aku tahu aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Pokoknya aku gak mau aneh-aneh, aku gak mau macem-macem. Cukup Tuhan hari-hari kemarin. Aku aneh-aneh dan macem-macem, akhirnya hancur semuanya. Mulai hari ini aku cuma mau hidup benar saja dan mau tetap setia sama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setan pengen sekali lihat rumah tanggamu hancur. As a servant of God, sebagai hamba Allah, saya titip jaga keluargamu baik-baik. Setan mau ngancurin, tapi Allah mau berkarya luar biasa di tengah keluargamu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setan pengen kau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Setan pengen engkau tidak jujur dan tulus. Betul engkau di pelayanan, betul engkau masih percaya Yesus, betul engkau masih aktif di gereja, tetapi engkau sudah tidak jujur dan tulus lagi dalam hidupmu. Uang menjadi segala-galanya. Lalu hari ini saya bilang, enggak Tuhan, saya lebih butuh Tuhan daripada uang. I do need money, saya betul butuh uang. But I need God more than anything in my life. Saya butuh Tuhan lebih dari segalanya. If that is your condition of your faith, taruh tangan kananmu di dada. Sore ini adalah sore mujizat, sore ini adalah sore berkat, sore ini adalah sore lawatan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sore ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Setelah boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus. Kirabata karabasya kata tata rabasyanda. Hirabasya kata tata rabasyanda. Hirabasya kata tata rabasyanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat setiap tangan yang terangkat dua-dua. Lawat setiap pribadi yang mulai munafik. Lawat setiap pribadi yang mulai gak jujur dan tulus. Lawat setiap pribadi, api dari Tuhan. Api dari Tuhan. Hirabasya kata tata rabasyanda. Lawat satu persatu. Minyak yang baru mengalir sekarang. Minyak yang baru mengalir sekarang. Lawatan Roh Kudus tercurah sekarang. Bebaskan setiap ikatan. Bebaskan mereka yang takut. Mereka yang rumah tangganya mulai goncang. Mereka yang pacaran yang gak karu-karuan. Mereka yang hidupnya aneh-aneh dan macam-macam. Lawat dengan kuasa Murabasya kata Rabasya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, lawat satu persatu, lawat satu persatu. Kira baca kata rabasyan. Semua sudah angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus.
Dengan suara keras bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku anakmu, aku percaya Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagiku di akhir zaman ini. Keluargaku diberkati, hidupku penuh mujizat, jalan-jalanku penuh berkat, langkah-langkahku penuh kemenangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Lawat satu persatu, saudaraku. God has a great plan in your life. Tuhan punya rancangan yang dahsyat bagimu. Kalau sudah menatap saya dan berkata, betul hari ini saya sedang dalam pergumulan, itu artinya Tuhan sedang menyediakan mahkota yang luar biasa bagimu. Tetap berjuang sampai pada akhirnya. Jangan takut, jangan menyerah. Sama-sama bilang, saya pasti menang. 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 Saya pasti menang. Inilah sorak-sorai kemenangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan sekarang saya berdoa buat setiap saudara yang sakit. Alkitab saya berkata, oleh bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Alkitab saya berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau percaya dan kau sakit hari ini, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, inilah sorak-sorai kemenangan kesembuhan kami. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus kami sembuh. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam roh, aku sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaatmu satu persatu Tuhan jamah. Rumah tangga Tuhan pulihkan. Pengusaha pedagang Tuhan berkati. Setiap pegawai, setiap kaum profesi, setiap mereka yang bahkan belum ada pekerjaan, setiap pelajar, setiap mahasiswa, setiap orang muda, Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Sehingga malam ini sungguh malam lawatan Tuhan di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Seluruh pengurus gereja, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Hamba-Mu Pendeta Dr. Alex Danusa Putra bersama istri Tuhan Bella, Tuhan berkati. Hamba-Mu Pendeta Aswin dan istri, Tuhan berkati. Sehingga sungguh dari gereja-Mu di tempat ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap mereka yang melayani di tempat ini, kemuliaan Tuhan nyata. Khususnya hamba-Mu Pendeta Aswin dan istri, terus Tuhan sertai. Yang akan terus mengembalakan kami, menuntun kami pada kemuliaan-Mu. Pewahyuan yang dahsyat turun atasnya. Sehingga kami semua melihat kemuliaan-Mu. Gereja ini gereja yang diberkati. Gereja ini gereja yang penuh kemuliaan Tuhan. Gereja ini gereja yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Gereja ini terus hidup di dalam mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bangga sebagai warga kerajaan surga. Kami bangga ditempatkan di gereja ini, di mana kami bertumbuh, di mana kami dikuatkan, di mana kami didorong untuk hidup kudus dan melayani Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan kita dua-dua, sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku.
Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, oh yang punya Tuhan yang dahsyat, sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud